Halo warga Jombang, berikut protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, hajatan, dan pertunjukan seni dalam hajatan sesuai surat edaran Bupati Jombang nomor 700-454-410.10.3/2020. Untuk penyelenggara kegiatan, baik event organizer atau wedding organizer. 1. Mendapat rekomendasi dari gugus tugas atau sebutan lain di wilayahnya dibuktikan dengan surat resmi dengan ketentuan A. Apabila penyelenggaranya di tingkat desa atau kelurahan harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan dan atas pengawasan dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. B. Apabila penyelenggaranya di tingkat kecamatan harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dan atas pengawasan dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten. C. Apabila penyelenggaranya di tingkat kabupaten harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten dan atas pengawasan dari gugus tugas atau sebutan lain penanganan COVID-19 di tingkat provinsi. 2. Menunjukkan surat keterangan sehat yang masih berlaku dari seluruh kru atau karyawan kepada gugus tugas. 3. Menyiapkan alat cuci tangan atau hand sanitizer untuk undangan di lokasi masuk dan beberapa tempat lainnya. 4. Mematuhi protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan atau acara hajatan. 5. Mengecek kesehatan kru atau karyawan yang terlibat dalam hajatan yang terindikasi sakit tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan. 6. Seluruh penyelenggara memastikan akan membawa 2-3 pakaian yang berbeda. Pakaian pada saat menuju lokasi acara, pakaian pada saat acara, dan pakaian untuk kembali ke rumah. 7. Mewajibkan kru untuk mencuci tangan, membawa dan memakai masker, sarung tangan dan penutup muka atau face shield. 8. Mengurangi sentuhan terhadap apapun di lokasi acara. 9. Memastikan seluruh persiapan vendor sesuai dengan standar kesehatan. 10. Vendor harus berasal dari Kabupaten Jombang. 11. Memastikan area acara telah dibersihkan dengan desinfektan sebelum acara berlangsung. 12. Melakukan edukasi kepada semua kru dan karyawan dengan informasi yang jelas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon pengantin dan keluarga. 13. Melakukan pelatihan rutin mengenai standar pelayanan dan standar protokol kesehatan yang baik terutama untuk seluruh anggota. 14. Disarankan mengarahkan acara tanpa melakukan kontak fisik langsung. 15. Memastikan beberapa standing banner atau poster atau spanduk himbauan pencegahan COVID-19 terpasang di titik strategis dan jelas terlihat. 16. Membawa hand sanitizer, memakai masker, face shield, atau pelindung wajah dan cuci tangan secara berkala, terutama sebelum dan sesudah kontak fisik bila terpaksa dilakukan. 17. Mengatur jumlah tamu atau undangan yang masuk ke ruangan secara bergantian, maksimal 50% dari tempat yang disediakan. 18. Mengatur jumlah tamu secara bergantian agar tidak bergerombol di dalam venue acara, maksimal 50% dari tempat yang disediakan. 19. Mengarahkan tamu untuk tidak bersalaman, digantikan dengan tangan di depan dada atau sikap namaste. 20. Membuat layout foto di bawah panggung dengan mempelai di atas panggung. 21. Membatasi jumlah undangan yang hadir paling banyak 50% dari tempat yang disediakan. 22. Mempersiapkan daftar tamu secara online bila diperlukan. 23. Mempersiapkan tata cara pemberian tali asih dengan tetap memperhatikan unsur kebersihan dan higienitas peralatan yang digunakan. 24. Tamu dari mempelai baik keluarga atau teman dari zona merah tidak diperkenankan untuk hadir. 25. Memberikan edukasi kepada klien agar menginformasikan di undangan bagi tamu usia lanjut, anak-anak, ibu hamil, mempunyai riwayat sakit rawan COVID-19 dan sedang sakit dengan gejala COVID-19 untuk tidak hadir. 26. Untuk setting konsumsi, diusahakan agar tamu tidak makan di tempat acara dan disiapkan bingkisan makanan untuk dibawa pulang. 27.
Memastikan pelaksanaan menjaga jarak minimal 1 meter antar tamu dari awal hingga akhir acara. 28. Penggunaan lampu LED lebih dari 1 titik untuk menambah kenyamanan tamu menikmati acara. 29. Untuk penyelenggara yang menggunakan hotel atau gedung, perlu melakukan hal berikut. A. Gedung atau ballroom hotel melaksanakan kegiatan dalam 1 hari hanya 1 acara. B. Kapasitas ballroom hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas gedung. C. Menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara. D. Menyiapkan hand sanitizer, medical grade di beberapa titik penting. E. Mengubah layout catering untuk menyesuaikan physical distancing, paling dekat 1 meter, dan berkoordinasi dengan pihak catering. F. Menyediakan pemandu atau guide informasi layout jarak aman, termasuk di dalam lift, misalnya menggunakan lakban warna, membuat sign banner, dan lain-lain, sejak dari masuk parkiran hingga keluar parkiran. G. Mewajibkan semua pendukung acara menggunakan masker. H. Menyiapkan masker bagi yang tidak mengenakan. I. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki ruangan. J. Disinfektasi venue berkala secara rutin. K. Sosialisasi kepada semua vendor untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi acara. L. Memastikan protokol kesehatan diimplementasikan kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain. 30. Jenis hiburan berupa elektron atau hiburan seni maksimal 7 personil termasuk penyanyi. 31. Pada undangan sudah tertulis persyaratan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh tamu undangan. 32. Setiap orang yang hadir dalam acara wajib dicek suhu badannya oleh penyelenggara dan apabila terdapat warga yang suhu badannya 37,5 derajat Celcius dilarang mengikuti acara. 33. Saat foto bersama, wajib jaga jarak, physical distancing paling dekat 1 meter, dan tidak melayani swafoto dengan HP. Untuk jasa catering. 1. Dalam persiapan suatu sajian catering, hendaklah dipastikan 1. Legalitas catering memiliki sertifikat layak sehat. 2. Protokol kesehatan di dapur atau area produksi. A. Semua karyawan dalam keadaan sehat. Bila sakit atau suhu di atas 37,5 derajat Celcius disertai gejala COVID-19, dilarang untuk bekerja. B. Pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja. C. Menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield selama berada di tempat produksi. D. Jeda istirahat setiap 4 jam kerja. E. Cuci tangan setiap pergantian jenis pekerjaan. F. Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi. 2. Pada saat di lokasi acara, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh jasa catering sebagai berikut. A. Membuat layout agar tamu memiliki jarak paling dekat 1 meter. B. Menyiapkan paket makanan yang siap dibawa pulang oleh para tamu. C. Petugas memakai sarung tangan plastik, masker, dan face shield selama acara. D. Mengurangi penggunaan dekorasi meja makan yang dapat dinilai menjadi penghantar dari adanya virus jika tersentuh manusia. E. Menyediakan hand sanitizer di area sajian makanan. F. Konsumen dapat menegur pekerja jasa boga jika terlihat bekerja tanpa menggunakan masker dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. G. Menyajikan menu sehat yang variatif, yaitu menu Indonesia yang mengandung rempah untuk menambah imunitas tubuh, dan juga minuman jamu sebagai pengganti soft drink. H. Semua kru catering wajib menggunakan alat pelindung diri, berupa masker, face shield, atau pelindung wajah, sarung tangan, menyiapkan hand sanitizer, dan tempat cuci tangan dengan sabun di lokasi. I. Kru atau karyawan yang sakit dilarang ikut dalam kegiatan produksi. Untuk jasa rias. 1. Menggunakan masker dan pelindung wajah. 2. Selalu menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah merias klien. 3. Membersihkan beauty case dan perlengkapan dengan alkohol. 4. Menggunakan disposable sponge untuk bagian wajah.
5. Menggunakan disposable brush untuk wajah dan untuk lipstick. 6. Jangan langsung mengulas lipstick dari tempatnya. 7. Jangan mengoles lem bulu mata langsung ke kulit. 8. Membawa tisu basah. 9. Menggunakan daily brush cleaner untuk kuas setiap selesai merias. 10. Membatasi jumlah orang di ruang rias. 11. Mencuci tangan setelah merias wajah. Untuk penjahit bridal. 1. Ukur suhu, pakai masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi fitting di kantor vendor. 2. Steam setiap gaun yang sudah dipakai fitting. 3. Laundry dan jaga higienitas gaun atau jas yang akan dipakai sebelum hari H. 4. Membuat inovasi. Satu gaun atau jas bisa dipakai 2-3 acara berbeda. Untuk pengusaha sound system. 1. Memastikan alat sudah steril dan bersih. 2. Memastikan kru yang diajak dalam kondisi sehat. 3. Kru wajib memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan, face shield atau pelindung wajah. 4. Menghindari menyentuh barang lainnya di sekitar lokasi. 5. Memberi filter pada mikrofon. 6. Berkoordinasi dengan penyelenggara terkait lokasi yang membuat ruangan nyaman. Untuk tamu undangan. 1. Memastikan kondisi sehat saat hadir di pertemuan. Bila suhu di atas 37,5 derajat Celcius, dilarang mengikuti acara. 2. Tamu dari zona merah untuk tidak hadir dalam acara kegiatan. 3. Mematuhi protokol yang ditetapkan panitia penyelenggara. 4. Membawa alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan face shield atau pelindung wajah. 5. Bersedia antri dalam memasuki ruangan apabila di ruangan telah mencapai 50% dari tempat yang disediakan. 6. Tamu yang berasal dari luar kota atau luar Kabupaten Jombang harus bersedia mengisi self-assessment dari penyelenggara. Untuk mempelai pengantin dan keluarga. 1. Menunjukkan surat keterangan sehat yang masih berlaku terhadap kedua mempelai dan orang tua atau wali mempelai kepada gugus tugas, sedangkan keluarga lainnya dengan mengisi self-assessment. 2. Memakai alat pelindung diri berupa masker, face shield atau kaca pelindung, dan sarung tangan selama mengikuti kegiatan atau acara. 3. Pastikan dalam keadaan sehat dengan sebelumnya mengecek suhu tubuh, istirahat teratur, dan meningkatkan imunitas sebelum acara atau kegiatan berlangsung. 4. Melakukan physical distancing dengan para tamu paling dekat 1 meter. 5. Jika di lingkungan rumah tangga sekitar tempat hajatan, terdapat orang yang terkonfirmasi positif coronavirus, maka seluruh kegiatan hajatan tersebut dihentikan untuk sementara waktu, berdasarkan rekomendasi gugus tugas atau sebutan lain di tingkat desa. Untuk penyelenggara seni budaya dalam hajatan. 1. Menunjukkan surat keterangan sehat yang masih berlaku kepada gugus tugas atau sebutan lain di desa setempat. 2. Untuk kru, karyawan, artis, pelaku seni lainnya, bila suhu di atas 37,5 derajat Celcius, dilarang mengikuti acara. 3. Waktu pelaksanaan adalah siang hari, dengan batas waktu sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. 4. Untuk penyelenggara hajatan atau acara, memprioritaskan menggunakan jasa pelaku seni di Kabupaten Jombang. 5. Seluruh pelaku seni wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dengan wajib memakai alat pelindung diri berupa masker, face shield, hand sanitizer, dan mematuhi physical distancing. 6. Tidak menerima dan menawarkan sumbangan lagu dari tamu undangan. Untuk gugus tugas atau sebutan lain di semua tingkat wilayah. 1. Melakukan pengecekan di lapangan terkait tempat atau lokasi sebelum dan saat penyelenggaraan acara dan memastikan semua pihak mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. 2. Meminta untuk menunjukkan surat keterangan sehat yang masih berlaku dari penyelenggara kegiatan hajatan. 3.
Tim gugus tugas atau sebutan lain di semua tingkatan wilayah melakukan pengawasan dan pemantauan saat pelaksanaan hajatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian pada saat itu juga apabila dalam penyelenggaraan hajatan terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana tertuang dalam surat edaran Bupati Jombang dan pihak penyelenggara hajatan atau pihak manapun dan siapapun juga tidak dapat melakukan penuntutan baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Tetap sehat dan mari bersama lawan Corona.